wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurda Musida, absen NIM 1816047. Perkenalkan, saya Sati Wahyu Hermawan. Perkenalkan, nama saya Diarmawati. Perkenalkan, nama saya Ananda Syarah Oktaviani, NIM 1816082. Nama saya Novita Sukmawati Ningrum, nomor NIM 1816000087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Ratna Dewi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 2 yang akan presentasi mengenai ekuitas. Maka dari itu, saya persilahkan untuk kelompok 2 menyampaikan materinya. Ekuitas SAK Etap tahun 2009 nomor 105 sampai 108. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal entitas perseroan terbatas atau PT termasuk saham, tetapi secara hukum terpisah dari modal pemilik. Yang kedua, modal entitas perorangan dan firma bukan termasuk saham, tetapi secara hukum tidak terpisah dari modal pemilik. Modal saham. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas atau PT yang dikontribusikan oleh pemilik. Jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Penjualan saham umumnya berdasarkan harga pasar. Selisih antara nilai nominal dan harga pasar merupakan agio dan disagio atas saham. Tambahan modal saham. Yang pertama, dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima saat pengeluaran. Yang kedua, dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan saat perolehan. Yang ketiga, dari perbedaan kurs modal saham. Saldo laba adalah laba yang dikumpulkan setelah dipotong PPh. Sehingga menurut akuntansi komersial, laba ini tidak boleh dibebankan atau dikreditkan pada pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Contoh soal, PT Karya menjual saham biasa dengan harga Rp12.000 per lembar dengan nilai nominal Rp10.000 sebanyak 1.000 lembar pada tanggal 10 Januari 2012. Jurnal kas atau bank debit Rp12 juta, saham biasa kredit Rp10 juta, tambahan modal saham Rp2 juta. Apabila dilakukan melalui bursa efek, dikenakan PPh final sebesar 0,1% ditambah 0,5% dikali Rp12 juta, hasilnya Rp72.000. Jurnalnya 10 Januari 2012, kas atau bank debit Rp11.928.000, PPh pasal 4 ayat 2 debit Rp72.000, saham biasa kredit Rp10 juta, tambahan modal saham Rp2 juta. Saham preferred dikonversi menjadi saham biasa. Apabila terjadi penukaran, maka selisih nilai buku saham preferred dengan nominal saham biasa dapat merupakan agio saham biasa apabila lebih besar atau dibebankan kepada saldo laba. Apabila sebelumnya pernah dilakukan transaksi pembelian treasury stock yang sudah dijual kembali dan memperoleh agio atas saham perbendaharaan tersebut, maka dibebankan dahulu pada agio saham perbendaharaan, dan apabila tidak cukup baru dibebankan ke saldo laba. PT Saka mempunyai 2.000 lembar saham preferred convertible dengan nominal Rp10.000. Agio saham senilai Rp1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, diumumkan saham tersebut dapat ditukar dengan saham biasa dengan nominal Rp5.500, di mana satu saham preferred
sama dengan 2 saham biasa. Jurnal untuk mencatat konversi saham dan pemotongan PPh 23 atas dividen sebesar 1 juta, yaitu kas atau bank senilai 150.000 dan saham preference senilai 20 juta dan tambahan modal saham senilai 1 juta dan saldo laba senilai 1 juta. Pada saham biasa senilai 22 juta dan utang PPh 23 senilai 150.000. Saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Saat terutangnya atau pemotongan PPh 23 ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dalam negeri, maka bagi PT yang tertutup saat terutangnya PPh 23 atau 26 ataupun PPh final adalah saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RUPS tahunan. Bagi PT yang terbuka, saat terutangnya PPh 23 atau 26 ataupun PPh final adalah saat tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen recording date. Terima kasih untuk kelompok 2 atas penyampaian materinya. Sekarang saya akan menyimpulkan mengenai bab ekuitas. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 halaman 103 sampai dengan 105, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Yang merupakan bagian dari ekuitas adalah modal saham dan saldo saham. Ekuitas mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu, untuk organisasi non-bisnis, ekuitas sering disebut sebagai aset bersih. Akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Dalam perpajakan, penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di Bursa Efek akan dikenakan PPh yang bersifat final. Berdasarkan PP 14 tahun 1997 JO KMK nomor 282 garing KMK nomor 4 tahun 1997 JO SE nomor 9 garing PJ nomor 24 tahun 1997 JO SE 15 garing PJ nomor 42 tahun 1997 untuk saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan. Jadi total PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai bab ekuitas. Saya akhiri. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di video ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.